Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan masih membahas berkaitan mengenai teks ceramah. Yang sebelumnya Bapak sudah jelaskan berkaitan mengenai konsep dasar mengenai apa itu teks ceramah itu sendiri. Nah, kali ini kita akan lanjut materi teks ceramah bahwa kita akan menganalisis dan juga mengonstruksi sebuah teks ceramah itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita siapkan untuk Akang Teteh dalam mencatat materi kali ini dan juga bisa memahami dan juga bisa menyimak dari awal sampai akhir. Jadi mari siapkan buku Akang Teteh semuanya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan menganalisis dan mengonstruksi sebuah teks ceramah. Apa saja struktur teks ceramah, Kang Teteh? Mari kita simak bersama-sama. Struktur teks ceramah yang pertama yaitu ada pembuka, yang kedua yaitu ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Nah, ada 3 struktur dari sebuah teks ceramah. Yang pertama itu pembuka. Biasanya pembuka itu berupa pengenalan isu, masalah, atau pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Jadi, apabila Kang Teteh menemukan sebuah teks ceramah atau mendengarkan teks ceramah, maka penceramah tersebut pastinya dalam pembukaan sebuah ceramah tersebut pasti memperkenalkan atau berupa pengenalan isu atau masalah yang diangkat dalam pandangan pembicara tersebut. Lalu yang kedua berkaitan mengenai isi. Nah, isi yaitu berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pada sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Jadi, pada bagian isi ini terdapat argumen-argumen pembicara dan juga dikemukakan beberapa fakta untuk memperkuat argumen-argumen si pembicara tersebut. Lalu yang terakhir atau yang ketiga bagian penutup yaitu berupa penegasan atas argumen-argumen atau pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jadi gitu, Bang Teteh, bahwa ingat bahwa ada 3 struktur teks ceramah. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua isi, yang ketiga ada penutup. Biasanya pembuka apabila ada di teks ceramah maka biasanya ada di paragraf 1 atau kedua, isi adalah paragraf selanjutnya, dan penutup adalah paragraf terakhir. Jadi apabila Kang Teteh menganalisis dan menentukan sebuah teks ceramah, maka lihat konteks pembicaraan dari sebuah teks ceramah tersebut. Seperti itu Kang Teteh. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Mari kita analisis contoh bagian-bagian atau teks struktur teks ceramah itu sendiri. Nah, yang pertama bagian pembuka. Bagian pembuka mengenalkan masalah utama, yakni tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Contohnya seperti ini. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika anak-anak. Nah, ada sebuah pandangan dari pembicara mengawali suatu isu permasalahan, yaitu mengenai kesantunan atau menurunnya kesantunan berbicara dan membandingkan pandangan bicara tersebut atas zamannya ketika waktu itu. Hal tersebut tampak pada ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar, dalam kurung sarkastis, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati penerima. Dalam konteks pembuka ini, terdapat pengenalan atau sebuah pendahuluan dari isu atau permasalahan dari pandangan seorang pembicara tersebut. Lalu yang kedua mengenai bagian isi. Isi ini berkaitan mengenai argumen-argumen yang dikuatkan mengenai fakta-fakta atas argumen tersebut. Contohnya, fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Ada sebuah argumen atas hal tersebut, atas permasalahan tersebut,
itu menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jadi ada suatu argumen dalam bagian isi ini. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan indahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya. Sebab kesantunan berbahasa tidak hanya berkaitan dengan ketetapan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Jadi ada sebuah fakta bahwa kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku pada masyarakat tersebut atau masyarakat. Jadi ada sebuah argumen yang dikuatkan oleh fakta. Jadi, apabila menemukan sebuah teks ceramah, di dalam bagian isi adalah sebuah argumen atau pernyataan-pernyataan yang dikuatkan oleh fakta. Selanjutnya, contoh bagian penutup. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesadaran itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Jadi ada sebuah pernyataan kembali atau penegasan ulang pernyataan kembali yang sebelumnya sudah diangkat di bagian isi. Jadi bagian penutup ini adalah sebuah pandangan akhir atau penegasan ulang dari sebuah argumen atau pernyataan yang sebelumnya sudah diangkat. Seperti itu, Kang Teteh, apabila dalam menentukan sebuah struktur teks ceramah. Yang pertama ada pembuka, yang kedua ada isi, dan yang terakhir ada penutup. Baik, kita membahas selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kaidah kebahasan teks ceramah. Nah, yang pertama, kebahasan teks ceramah itu menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua atau jamak. Nah, kata ganti orang pertama bisa menggunakan saya, aku. Mungkin saja juga kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan sebuah kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak seperti hadirin, kalian bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudara-saudara. Jadi apabila kalian mau membuat sebuah teks ceramah atau mencari atau menentukan atau menganalisis sebuah kaidah kebahasaan teks ceramah, maka lihat adakah kata ganti orang pertama atau kata jamak atau kata sapaan. Seperti itu. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang masalah kebahasaan menjadi fokus pembahasan. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, eufemistis, data kerambang, santun berbahasa, atau etika berbahasa. Jadi ada sebuah kata-kata teknis dalam sebuah kebahasaan teks ceramah. Ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Jadi dalam sebuah teks ceramah ada sebuah kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Ketika penceramah tersebut menjelaskan sebabnya kenapa dan akibatnya apa. Seperti itu. Keempat, menggunakan kata kerja mental. Seperti diharapkan, memprihatinkan, mengkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif yang sesuai dengan tujuan teks ceramah itu, yaitu bisa meyakinkan atau mengajak orang-orang untuk bisa yakin terhadap apa yang kita bicarakan. Sehingga kebahasaan yang dipakai pun menggunakan kata-kata yang persuasif atau berupa ajakan. Seperti itu, Kang Teteh, dalam kebahasaan teks ceramah. Nah, kita akan mengonstruksi sebuah teks ceramah, tapi Kang Teteh harus ketahui bahwa mengonstruksi teks ceramah ada beberapa aspek yang perlu kalian tahu, aspek-aspek yang perlu kalian tahu dalam menyunting atau disunting sebuah teks ceramah. Yang pertama, apabila Kang Teteh mau mengonstruksi atau membangun sebuah teks ceramah, jadi yang pertama adalah menentukan topik. Jadi Kang Teteh kalau mau membuat teks ceramah, jadi kita konstruksi dulu bagian-bagiannya atau aspek-aspeknya. Nah, yang pertama itu menentukan topik. Itu bisa dijadikan bahan ceramah ya. Yang bisa dijadikan bahan ceramah yaitu pertama pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa hangat, masalah keagamaan, masalah pribadi, biografi tokoh kenal, dan minat halayak atau minat umum.
Jadi, apabila Kang Teteh mau membuat sebuah teks ceramah, maka tentukan sebuah topik yang nantinya akan diangkat untuk dalam ceramah tersebut. Atau ceramah kalian bisa pengalaman pribadi, pengalaman dalam pekerjaan, peristiwa hangat, pendapat pribadi. Jadi Kang Teteh dalam membuat sebuah teks ceramah nantinya konstruksikan dulu atau tentukan dulu sebuah topik. Nah, yang kedua, merumuskan tujuan teks ceramah atau menuliskan tujuan ceramah. Ada dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum meliputi tiga hal, yaitu ceramah informatif, persuasif, dan rekreatif. Tujuan khusus rincian dari tujuan umum. Jadi, Kang Teteh perlu menentukan dulu tujuan ceramah. Tujuan ceramah dirumuskan terbagi tiga. Tujuan ceramah bersifat informatif, ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Terus persuasif ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Yang ketiga, ceramah rekreatif ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Nah, rinciannya ada di dalam tujuan khusus. Jadi, Akang Teteh sudah menentukan topik dan juga ketika keduanya harus bisa merumuskan tujuan ceramah. Itu tujuan ceramahnya dibagi atau dirumuskan menjadi tiga. Ceramah bersifat informatif, persuasif, dan rekreatif. Nah, yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang membuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah memiliki tiga ciri, yaitu meliputi tiga bagian pokok, pengantar, isu, dan penutup. Maksud dari ceramah harus jelas, bagian-bagian kerangka harus memiliki satu gagasan dan tersusun secara logis. Jadi, dalam membuat teks ceramah, kalian, Kang Teteh semuanya, menyusun dulu kerangka ceramahnya. Kerangka misalkan contohnya seperti ini. Bagian pengantarnya secara singkat, Kang Teteh misalkan Kang Teteh membuat peta konsep atau mind mapping. Tiga bagian pokok misalkan pengantar atau pembuka, pembukanya apa nih, sebagian atau dua kalimat, tentukan. Yang kedua, isinya mau apa, secara singkat ditentukan di mind mapping tersebut. Terus penutupnya mau apa. Terus juga maksud dari ceramah itu harus jelas, bagian-bagian kerangka harus memiliki satu gagasan dan terus secara logis. Nah, yang terakhir, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Jadi kerangkanya sudah dibuat, susunlah sebuah teks ceramah tersebut yang utuh dan lengkap. Nah, jadi ada 4 aspek dalam mengonstruksi sebuah teks ceramah. Yang pertama, Akang Teteh harus bisa menentukan topiknya mau apa, merumuskan tujuan ceramahnya. Yang ketiga, Kang Teteh menyusun kerangka ceramahnya meliputi dari tiga bagian pokok, pembuka atau pengantar, isi, dan penutup. Lalu yang kedua, maksud dari ceramah itu harus jelas. Yang ketiga, bagian-bagian kerangka harus memiliki satu gagasan dan tersusun secara logis. Dan yang terakhir, ketika sudah menyusun kerangka ceramah, menyusun ceramah berdasarkan kerangka yang Akang Teteh sudah buat. Begitu untuk materi pembelajaran kali ini berkaitan mengenai struktur, kaidah kebahasaan, dan juga mengonstruksi sebuah teks ceramah. Seperti itu Akang Teteh. Cukup untuk pembelajaran kali ini. Bapak akan berikan tugas dalam pertemuan kali ini, dalam pemateri kali ini. Yang pertama, silakan lihat instruksi tugas individu. Yang keempat, silakan baca dan pahami contoh teks ceramah di buku paket Bahasa Indonesia halaman 86 sampai dengan 88. Lalu yang kedua, tentukan dan cari kebahasaan teks ceramah tersebut. Tadi kan kaidah kebahasannya ada apa aja apa aja tuh? Menggunakan kata ganti atau kata jamak, kata sapaan. Cari misalkan nih di paragraf satu kata gantinya apa, kata jamaknya apa, kata sapaannya apa. Tentukan. Sambil baca, sambil juga menentukan kebahasaan teks ceramah. Kalau kalian belum mengerti, silakan ulang video ini di bagian kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, yang ketiga, silakan buat mind mapping atau peta konsep dengan membuat aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Jadi, kalian membuat mind mapping nih.
kalian pertama kan aspeknya yaitu menentukan topik. Nah, menentukan topik buat mind mappingnya, misalkan menentukan topik, kalian topiknya akan mengangkat pengalaman pribadi. Lalu yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Tujuan ceramahnya mau apa? Terus kerangka ceramahnya seperti apa? Dan kembangkan dalam sebuah menyusun ceramah sebuah dari kerangka yang kalian buat. Tapi secara singkat saja misalkan gini. Kertas lembar, pertama lingkari misalkan topiknya mau apa. Yang kedua, eh, tujuan ceramah. Tujuan ceramah kan ada dua. Tujuan umumnya informatif, persuasif, dan rekreatif. Tujuan khususnya dari rincian dari tujuan umum tersebut. Lalu yang ketiga, kerangka ceramahnya. Kerangka ceramahnya itu di bawahnya ada bagian-bagian lagi. Bagian pengantarnya itu seperti apa, bagian isinya seperti apa, bagian penutupnya seperti apa. Nah, yang terakhir, silakan menyusun ceramah dari kerangka yang kalian buat. Secara singkat saja, misalkan paragraf 1 soal ini, paragraf 2 soal ini, paragraf 3 soal ini. Satu atau dua kalimat saja. Seperti itu. Apabila tugasnya kurang dimengerti, silakan tanyakan langsung ke Bapak melalui WA atau langsung di grup kelas. Baik, untuk pembelajaran kali ini atau materi pembelajaran kali ini dirasa cukup. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Apabila ada materi yang kurang mengerti, silakan bisa langsung tanyakan kepada Bapak atau bisa mengulang video ini pada bagian yang kurang dimengerti dari Akang Teteh semua. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.